Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami di EN Podcast. Podcastnya Egalitim, podcastnya anak bangsa berlayar bersama kami. Pada pertemuan kali ini bersama saya Nirzam Faru Irgi Alafid dan bersama rekan bincang saya yang bernama Fajar Arifian. Beliau adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Gresik. Beliau adalah salah satu aktivis dari banyaknya aktivis organisasi di Universitas Muhammadiyah Gresik. Bagaimana Mas Fajar? Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Tentang Mas Fajar ya. Mas Fajar duduk di bangku kuliah Universitas Muhammadiyah Gresik itu sudah berapa lama, Mas? Pastinya semenjak saya lulus dari bangku pendidikan SMA, kemudian saya naik ke jenjang perkuliahan kurang lebih sekitar 1 tahun. Oh, berarti Mas Fajar sudah 1 tahun ya. Ngomong-ngomong, Mas Fajar ini sudah semester berapa di Universitas Muhammadiyah Gresik? Ini masih semester 2 akhir. Insya Allah habis ini naik ke semester 3. Oh, jadi gitu ya Mas Fajar ya. Di perbincangan kali ini kami akan sedikit mengupas sebuah topik yang berkenaan dengan pemuda, yakni pemuda akhir zaman. Melihat kondisi akhir zaman ini ya Mas ya. Sekarang masih banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita yang masih mencampur adukkan kebudayaan agama dengan syariat. Bahkan di akhir-akhir zaman ini yang mana meluncurnya atau melesatnya globalisasi yang semakin tinggi, itu pemuda-pemuda lebih mengutamakan sebuah ketenaran Mas dibanding pendidikannya. Yang ujung-ujungnya mereka pemuda lebih disibukkan oleh kehidupan dunia dibanding kehidupan akhiratnya, Mas. Secara tidak langsung moral mereka itu terdegradasi atau tergerus secara perlahan. Itu bagaimana menurut Mas Fajar? Ini dijawab sekarang ya. Ya, langsung dimakan dulu Mas. Jadi melihat pemuda di akhir zaman ini, terutama kita sendiri sebagai pemuda akhir zaman, pastinya sudah tidak asing lagi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sampai lontarkan tadi. Karena kebanyakan pemuda di akhir zaman ini itu benar yang apa dikatakan Mas Irgi tadi, banyaknya pemuda yang lebih mengedepankan eksistensi ketimbang dia menuntut ilmu pendidikan, sehingga ketenaranlah yang menjadi puncak atau sumber tujuan dari semua pemuda. Karena melihat di era globalisasi ini yang sangat pesat ya. Iya Mas. Jadi bisa dikatakan mereka sampai lupa akan pendidikannya sebenarnya, sehingga lama-kelamaan banyak adab-adab yang mulai tergerus, sampai yang sampean katakan tadi, di dunia ini bahkan moral pun bisa menjadi terdegradasi karena ulah pemuda itu sendiri, karena mereka tidak mengetahui siapa sesungguhnya pemuda di akhir zaman ini. Apakah mereka yang hanya menikmati dunia saja? Apakah mereka yang hanya menikmati keindahan dunia semata? Padahal tidak. Karena mereka merupakan sebuah ujung tombak atau harapan yang diharapkan oleh Rasulullah, khususnya pemuda Islam. Berarti sebagai pemuda itu ini harus, boleh saya makan? Oh iya Mas, monggo. Berarti pemuda itu harus bermoral ya Mas ya. Intinya itu pemuda itu harus bermoral Mas ya. Tentang etikanya, tentang dan lain-lain ya Mas ya.
Karena kalau pemuda sekarang tidak mempunyai nilai moral terus dengan sendirinya atau jati diri ya, bisa kita katakan jati diri, itu mereka akan terombang-ambing oleh derasnya arus zaman. Karena arus zaman ini semakin pesat. Oke, di era globalisasi ini nilai positifnya semua bisa dijangkau. Yang dekat sekarang menjauh, tapi yang jauh sekarang bisa mendekat. Kenapa? Karena ya sangat pesatnya arus globalisasi ini yang menjadikan orang menjadi tersibuk dengan dunianya. Padahal mereka tidak memikirkan bahwasanya mereka harus memikirkan keenakan hidup atau enaknya hidup setelah meninggal. Tapi dia tidak memikirkan bahasa kalau kita sekarang ya, kalau orang Jawa katakan itu mau mikir urip enak tapi orang mikir mati penak. Jadi anak pemuda zaman sekarang itu mikirnya yang penting hidup saya bahagia, tidak melihat bagaimana keadaan meninggal saya, apakah meninggal saya husnul khotimah atau su'ul khotimah itu tadi. Jadi gini ya Mas ya, kira-kira kita kan di ranah pemuda ya Mas ya, di ranah pemuda kita untuk menyingkapi hal tersebut itu seperti apa Mas? Untuk menyikapi apa? Iya, untuk menyingkapi pertanyaan tersebut kayak gelombang globalisasi atau tentang akhir-akhir zaman ini, itu bagaimana untuk menghadapi itu tersebut? Jadi khususnya kita sebagai pemuda yang sudah menginjak usia pemuda, apalagi kita dulu pernah mengenal atau bersinggah di bangku pesantren, yang mana tanda kutip ini pesantren merupakan sebuah ujung tombak, bahasanya para kiai kita dulu, sebuah ujung tombak generasi keislaman kita, di mana mereka ditempa belajar bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu agama. Jikalau anak-anak dari pesantren, para santri-santri sekarang tidak memenuhi hakikat santri yang sebenarnya, maka ketika mereka lepas ke dalam dunia yang sesungguhnya, keluar dari dunia pesantren, dunia keislamannya, maka mereka akan tergerus oleh derasnya arus globalisasi ini. Jikalau mereka tidak mempunyai keimanan dan ketauhidan yang kuat, bahkan mereka bisa menjadi penerus kakek nenek moyang mereka yang mencampur adukkan antara adat dengan istiadat. Berarti sebagai pemuda itu harus mempunyai fondasi keimanan yang kuat ya Mas ya, untuk betul. menghadapi arus perkembangan zaman ini ya Mas ya. Karena saya sendiri ketika keluar dari pesantren itu merasakan hal yang sangat berbeda. Contoh saja kemarin ada kasus ketika adat istiadat dicampur adukan dengan sebuah syariat, maka muncullah orang menikahi dengan kambing dan lain sebagainya. Ketika saya masuk di bangku perkuliahan, maka munculnya sebuah kekerasan, bahkan mohon maaf sampai timbul kepada merenggut sebuah kehormatan perempuan. Itu merupakan hal yang lumrah. Kenapa? Karena dunia mereka sudah dunia luar. Mungkin anggapan saya mereka tidak mempunyai pondasi keimanan yang kuat atau ketauhidan yang kuat, sehingga mereka akan terombang-ambing dengan sendirinya. Bahkan sampai sekarang, jangankan adat dengan syariat dicampur adukan, untuk mengedepankan ketenaran dan keeksistensian, pendidikan pun dilupakan. Seperti halnya kalau kita lihat di TikTok ya Mas, banyaknya orang yang merindukan sebuah imam yang sesungguhnya, akan tetapi belum keturutan, maka kipas angin pun jadi imam. Itu Kemudian sebaliknya dengan yang laki-laki, ketika mereka menginginkan makmum yang sesungguhnya akan tetapi belum kesampaian, maka kipaslah solusinya. Padahal yang sebenarnya agama Islam sendiri telah melarang untuk mempermainkan sebuah syariat. Maka dari situlah nanti ketika pemuda-pemuda tersebut tidak mengetahui jati diri seorang pemuda, maka sedikit demi sedikit akan terdegradasinya moral itu tadi. Mereka tidak mempunyai akhlak kepada dirinya sendiri, kepada agama, bahkan kepada yang menciptakan. jadi ngene ya Rek ya.
kesimpulan dari perbincangan ini tadi, bahwasanya pemuda ialah harapan bangsa. Pemuda adalah penerus bagi para pejuang-pejuang bangsa-bangsanya. Jadi kita sebagai pemuda, kita harus memperkuat iman kita, memperkuat akidah kita, memperkuat fisik kita. Biar apa? Biar kita tidak terombang-ambing dalam melaksanakan, dalam menghadapi arus perkembangan zaman yang makin edan ini. Mungkin ada sepatah dua kata dari Mas Fajar Arifian untuk para pemuda akhir zaman ini. Ini sepatah dua kata saja. Ya, pokoknya pesan dan kesan untuk para pemuda akhir zaman ini. Jadi ini bukannya saya menggurui para seluruh pemuda yang ada di bangsa ini, akan tapi selayaknya sebagai seorang pemuda muslim, dalam tanda kutip, kita harus saling mengingatkan. Maka saya berpesan pada teman-teman saudara semuanya bahwasanya ketika kita sekarang sudah menginjak masa-masa pemuda, kemudian masih banyak para adik-adik kita dan masih banyak orang-orang yang sudah melampaui masa-masa mudanya. Jadi yang menjadi titik poin adalah ketika kita sekarang yang merasakan menjadi masa muda, maka lakukanlah yang terbaik pada hari ini juga. Karena 2-5 tahun ke depan itu yang menentukan nasibmu adalah apa yang kamu lakukan sekarang. Karena di usia 20-25 tahun ini adalah, bisa kita katakan, ini usianya para pemuda. Jadi usia-usia keemasan pemuda, mulai aktifnya pemuda, mulai bergeraknya pemuda dari di dalam dirinya sendiri sampai pada fisiknya, itu ada pada umur 20-25 tahun. Jadi jangan sampai di umur 20-25 tahun ini, yang pertama, jangan sampai kamu lalai ketika menuntut ilmu. Karena percuma ketika kita rajin beribadah tapi kita tidak tahu ilmu yang sesungguhnya, maka sia-sia ibadah kita. Jadi jangan sampai kalian semua pemuda, khususnya saya sendiri mungkin yang masih terkadang lalai, maka ketika kita menuntut ilmu, maka sedikit turunlah kegengsian kita untuk mencari ketenaran. Itu sudahlah, lupakan. Kalau kita mengupas sedikit sejarah, bahwasanya Uwais Al-Qarni dulu pada zamannya Nabi itu merupakan seorang yang sangat taat kepada orang tuanya. Ketika orang tuanya meminta apapun, bantu apapun, Uwais Al-Qarni ini merupakan ibarat kata komando yang telah dikomandoi oleh atasannya. Jadi ketika ibunya memerintahkan, maka Uwais Al-Qarni ini hanya jawabannya siap, siap, dan siap. Maka Uwais Al-Qarni ini tidak terkenal di dalam kehidupan dunia. Bahkan sampai ada pepatah mengatakan majhulun fid dunya wa masyhurun fis sama. Karena Uwais Al-Qarni ini memang tidak terkenal di dalam dunia, akan tetapi mereka dikenal oleh penduduk langit. Maka inti dari sedikit pembahasan kita inilah, ketika kita sudah menjadi pemuda, yang pertama perkuat iman kita, kemudian yang kedua perdalam ilmu pendidikan kita, khususnya ilmu agama, kemudian yang ketiga jangan sampai engkau takut untuk merubah tatanan masyarakatmu. Kita perkerucut lagi untuk merubah tatanan keluargamu yang dulunya sedikit menyimpang, bisa kita katakan, untuk lebih jauh dari agama. Maka itulah perjuanganmu awal untuk memperbaiki sebuah keluargamu. Jadi mulai dari keluargamu itu nanti kalian perdekatkan dengan agama, karena engkaulah satu-satunya pemuda ya yang diharapkan oleh orang tua. Bahkan Soekarno pun pernah mengatakan, bapaknya orang Indonesia itu,
Beliau mengatakan, berilah aku 10 pemuda maka aku akan menggoncang dunia. Maka dari kata-kata itu bisa kita ambil kesimpulan pula, karena pemuda ini mempunyai power. Karena tidak akan ada kejayaan bangsa, tidak akan ada kemerdekaan bangsa tanpa bantuan para pemuda. Seperti halnya arek-arek Surabaya yang bantu memperjuangkan, itu sebuah pemuda semua itu. Jadi kita para pemuda jangan sampai kita duduk di dalam rumah, kemudian duduk di dalam kamar. Oke, kita menjangkau seluruh dunia kan, tetapi mental kita hanya sekotak kamar ditemani oleh sebuah HP yang menurut kita mungkin bisa menjangkau seluruh informasi yang ada di dunia ini dalam sekejap mata kan, tetapi mental pun perlu dibangun. Jadi jangan takut kalian menjadi pemuda. Ingat, pemuda sekarang adalah pemimpin di masa depan. Jadi perbanyaklah untuk menuntut ilmu pendidikan, kemudian perdalamlah akidah atau keimanan kita. Mungkin 2 cukup itu, insya Allah kamu tidak akan tergoncang dan kamu tidak akan tergerus oleh rusaknya atau maraknya era globalisasi yang di akhir zaman ini. Jadi subhanul yaum rijalul god. Benar, subhanul yaum rijalul god. Karena pemuda di masa sekarang adalah pemimpin di masa depan. Dan kepemimpinanmu di masa depan bisa dilihat dari perlakuanmu sekarang. Kalau kamu sekarang mulai menuntut ilmu, rajin beribadah, mau berusaha, maka di masa depan bisa kamu ambil buahnya, bisa kamu ambil petiknya itu tadi. Jadi gini ya Rek ya, cukup sampai sini saja perbincangan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya Nirzam Farwi Irgalafid dan rekan bincang saya Fajar Arifian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.